أشهد أن لا إله إلا الله. Makanya kalau kita punya riwayat pernah kemasukan seperti itu, kalau di tempat-tempat angker harus hati-hati. Karena mereka berada di sana dan biasanya mudah untuk dimasuki. Ya, harus lebih hati-hati. Sama dengan jenengan kok punya riwayat kena penyakit mah, dia jangan jauhi yang sambel-sambel atau kecut-kecut itu. Bukan berarti nggak boleh, tapi mudah sekali kambuh. Ya. Ya memang resikonya seperti itu, ya harus hati-hati. Maka jenengan yang mungkin ada riwayat gangguan seperti itu, mungkin masa lalunya ada yang indigo atau pernah kena sihir atau orang, jadi harus lebih hati-hati. Ya. Jadi bayangkan selama puluhan tahun sejak mahasiswa hidupnya sengsara terus karena dimusuhi terus sama orang, difitnah suka sama sejenis. Akhirnya jinnya ngaku sebenarnya itu yang melakukan itu ada jinnya, bukan dirinya. Ya. Dan itu kasus itu banyak sekali, padahal dia psikiater, psikolog. Artinya ada dunia lain, ada alam lain yang harus kita yakini sebagai orang Islam. Ya. Orang Islam itu harus yakin adanya dunia di luar dunia manusia. Ada namanya alam malakut, alam malaikat, ada alam jin. Jadi ada makhluk Allah itu ada jin, ada malaikat, ada manusia. Kalau tidak meyakini alam jin, adanya jin, itu nanti dia memvonis sesuatu, mendiagnosa sesuatu itu banyak salahnya. Ya. Mereka akan banyak tersesat, mereka akan banyak ketipu. Hidup di dunia mudah ketipu. Kenapa? Setan dari bangsa jin itu selalu menyesatkan manusia. Bagi orang yang nggak percaya kalau ada setan dari bangsa jin, mereka menganggap gangguan itu nggak ada. Aku api-api wae, padahal kehidupannya itu nyata, dia itu tidak wajar hidupnya. Emosional tinggi, sakitnya sering pindah-pindah, gampang kambuh, sakitnya nggak jelas, sering ronsen ke beberapa kali tapi nggak ketemu penyakitnya. Kadang satu keluarga penyakitnya pindah-pindah, anaknya lorong, untuk ibu waras, bapaknya munyer, sama. Ya, saya punya pasien, saya 8 kali di ronsen nggak ketemu penyakitnya. Akhirnya saya datang ke rumahnya, ternyata dia kan lurah. Ternyata dia tukang bedek nomor, ya, lurah di daerah Takran sana. Saya obati, ada perubahan, tapi yang kedua kali saya mau obati, syaratnya tak suruh tobat, dia nggak mau tobat. Ya sudah, saya nggak mau obati. Ya, kalau orang nggak mau tobat, kalau dalam pengobatan ruqyah syariah, syarat pertama itu tobat. Kalau nggak mau tobat, ya kita nggak mau mengobati. Karena kalau sembuh sirik lagi, ya kita itu dosa. Jadi harus tobat dari suka pergi ke dukun, suka jimat-jimat, suka ritual-ritual yang aneh-aneh, suka kepada kerjasama dengan bangsa jin, dan itu harus ditinggalkan semua. Kalau tidak, ya rugi. Ya. Saya pernah di Ngawi itu ada seorang yang dikenal sakti di Ngawi itu. Waktu kita ruqyah, kemudian jinnya muncul mengaku dengan nama Sunan Lawu. Sunan Lawu itu yang menguasai Gunung Lawu, jadi masih anak buahnya Nyi Roro Kidul. Ya. Tanah Jawa itu penguasanya sana, tapi kalau Gunung Lawu itu ada namanya Sunan Lawu. Ya. Ada yang mengatakan Prabu Siliwangi itu ya Sunan Lawu itu. Ya, Brawijaya ya. Jadi kemudian kita sempat dialog, ya. Karena waktu saya ngisi pengajian begini, dia nggak terima karena dia merasa tersinggung karena dia punya kesaktian. Jadi dia itu melakukan ritual rapal-rapal, kemudian melempar saya jarak jauh. Pas saya ngisi pengajian, waktu itu pesertanya hampir 1000-an. Itu di Ngawi jurusan Padangan itu ada masjid. Jadi yang ke kiri ada Padangan, yang ke kanan ke Caruban. Di sini ada masjid tempat pemberhentian truk. Tahun 2004 kan salah. Jadi awal-awal saya ruqyah tahun 2004 itu ngisi di sana. Jadi si bapak itu karena ingin jajal ilmunya, kemudian saya dilempar jarak jauh, kemudian bapak itu mengguling-guling ke belakang. Ya, saya tidak apa-apa, tapi bapaknya itu guling-guling ke belakang, ketahuan akhirnya kerasukan. Ya, akhirnya kita dialog.
Ternyata bapak itu setelah kita ruqyah jinnya keluar. Beberapa saat kemudian datang lagi jin yang lebih besar. Dan bapak itu mengucapkan terima kasih kepada kita. Terima kasih Pak, saya sekarang lebih sakti dari kemarin. Karena jin yang kemarin kalah itu didatangi jin lebih besar. Nah, itu kalau orang tidak mau tobat itu jenengan kalau diobati ya ada gangguan jin, ada gangguan sihir, kita obati jinnya terusir banyak. Itu laporan kepada dukunnya. Kalau kepada yang ngirim, saya kalah Pak, woi gampang, tak kirim sing lebih gede. Itu yang datang lebih besar biasanya setelah itu. Maka kalau kita tidak menjaga diri, tidak membentengi diri kita sendiri, ya nggak ada gunanya. Kalau sekedar Pak Ustadz, saya minta ruqyah, ya kadang-kadang kita ceramah Pak Ustadz, pokoknya ruqyah di CA itu ceramah yang buri-buri, atau ada yang seperti itu, jadi nggak bisa. Ya. Kadang-kadang kita mau ruqyah itu inginnya kok tak buri-buri aja, kalau supaya ruqyah mulai tak teko. Itu tidak benar. Iya kalau dukun itu penting teko nanti geboli apa tak boleh ngono. Dukunnya ya seneng wae. Timbang kesuwen ya. Tapi kalau pengobatan ruqyah syariah tidak seperti itu. Karena yang kita lawan itu sama, kita melawan setan dari bangsa jin. Yang namanya melawan setan dari bangsa jin itu beda dengan melawan bakteri, virus yang enggak punya akal. Setan itu punya akal, licik dan lain sebagainya. Dia punya strategi. Ya. Sekarang kelihatan sembuh, mutah-mutah wis waras ya. Lah mulai piye wis gitu. Apa gak didat ngendalan. Karena mereka seperti manusia. Ya. Jadi harus total. Kalau kita memang mau melawan gangguan setan harus total dan tidak perlu takut. Ya, saya ngobati orang udah ribuan kali itu mau diserang sama siapa pun terserah, waktunya sakit ya sakit, saya nggak peduli. Ya, mau anak saya tuh dulu sekarang sudah nggak terlalu ya. Sekitar 3 tahun yang lalu tuh hampir tiap hari saya tuh di WA sama bangsa jin, sama jin itu, pakai nomornya orang-orang yang ngancam saya gini dan itu. Nah itu hampir tiap hari. Jadi kalau saya pergi kemana itu dapat WA itu, kamu tahu anakmu sekarang kecelakaan. Tunggu saya mau ceramah sudah nggak bisa ceramah. Ngebut pernah itu ngebut dari Solo ke rumah, di tengah jalan ditelepon sama istri. Ini di mana? Loh, saya mau pulang. Loh kok pulang? Ada apa? Kan belum waktunya pulang. Jadi saya kan dirikan pondok di daerah Boyolali. Saya pulang. Ditelepon sama istri itu kemudian dikatakan nggak ada apa-apa di rumah. Loh ini saya dapat WA katanya anak kita ada yang kecelakaan. Enggak. Nah, akhirnya ternyata jin yang WA itu. Dan itu untuk membuat kehidupan kita itu tidak konsen lagi. Saya kalau mau ceramah sudah nggak bisa kalau mikir ada kabar seperti itu. Itu selama 6 bulan saya itu sampai kemudian berhenti dari pondok pesantren, berhenti ceramah, berhenti macam-macam. Karena selalu diteror sama bangsa itu. Ya. Kemudian saya berdoa kepada Allah, akhirnya lama-kelamaan saya bisa membedakan antara ini WA-nya jin sama WA-nya manusia. Jadi kalau kemudian ini WA-nya jin, nggak perlu diperhatikan. Kadang-kadang kalau mereka WA itu, ya mesti ngabari yang jelek-jelek, yang anaknya kecelakaan, yang istrinya di Madiun kemudian bani kempes, pokoknya dikabari ala-ala. Jadi bingung mikir, enak-enak mau ceramah di mana itu sudah nggak bisa. Tapi setelah itu kemudian itu sebagai pendidikan, ternyata kita semakin lebih tawakal. Jadi kalau saya dapat kabar seperti itu, saya cuman WA balas sama jinnya itu, mau mati mau celaka semua urusan Allah. Ya, kalau cuman itu terserah Allah saja. Setelah itu sudah nggak ada WA gitu. Ya, kita itu dilatih untuk tawakal. Jadi jenengan itu kalau nanti di terapi Pak Ustadz, kok saya setelah wiritan kok malah ini, itu berarti tawakal itu teror sama jin. Kadang-kadang saya pernah ngebati orang itu, saya bacakan Quran, saya bacakan ruqyah, apa yang terjadi jinnya itu langsung ngomong bahwasanya ini kalau diteruskan sebentar lagi mati orang ini. Akhirnya keluarganya merinding semua, dedek semua. Ojo mati tenan, Akhirnya Pak Ustadz, mungkin yang mati tenan pripun ya. Akhirnya malah gak sida ruqyah mulai ya. Keluarganya itu dibuat takut. Ya, padahal ketika kita ruqyah terus ya nggak apa-apa, tapi karena keluarganya tidak yakin, ya setannya ngomong pokoknya sebentar lagi itu terus mati bang itu keluarganya sudah langsung berdek semuanya. Jojo mati tekan.
Kalau peruqyah yang tidak pengalaman gampang ditipu sama jin. Ya. Itu salah satunya seperti itu, dibuat dom. Ya, bahkan ada yang saya waktu ceramah, waktu teman saya yang ceramah, tiba-tiba saat ceramah itu ada orang kerasukan itu langsung angkat tangan ngajak debat. Ceritanya dia ngajak debat, dalil-dalilan gitu. Ya. Ternyata apa yang ngajak debat itu peserta ruqyah itu ternyata jin kerasukan jin, dan jinnya itu pinter ilmu agama. Jadi debat sama jinnya itu. Jinnya mengatakan ini ruqyah masal tidak ada zaman Nabi ini bid'ah katanya itu. Ya, zaman sekarang ini jin Wahabi kan gitu. Jadi di depan orang umum itu ini nggak ada nih. Ternyata teman saya itu bingung ini gimana. Terus saya datang, saya ajak dialog, ternyata dia kerasukan jin memang untuk mengembosi. Ada yang seperti itu. Ya. Maka Allah, jadi itu kita harus memahami bahwasanya ada penyakit rohani, penyakit psikis, penyakit penyakit medis. Itu semuanya ada tempatnya, jangan sampai kita salah. Kalau kan jelas-jelas keganggu jin, saya punya saudara tahun 70-an berapa ya, pokoknya sebelum 80-an. Itu sakit, dibawa ke Karangmenjangan sampai berapa bulan nggak ketemu sakitnya, tapi jelas-jelas sakit non medis naksir orang Banyuwangi. Saya itu aslinya orang Banyuwangi ya. Jadi saya kalau pulang kampung itu pasien saya kena santet itu banyak, di sana itu banyak sekali ya. Ketika kemudian keluarganya itu tidak yakin bahwasanya itu keganggu jin atau kena sihir, diobati terus sama obat medis. Zaman dulu tahun 80-an itu ada obat namanya berial. Ibu-ibu yang usia 50 tahun mesti ngertos itu. Ada yang tahu? Namanya jamu berial. Itu teng radio itu rame berial. Nah, itu di rumahnya itu sak lemari itu penuh jamu berial. Ya, nama di rumah sakit sudah nggak ada efeknya, kemudian minum jamu itu. 10 tahun dia sakit, akhirnya lama kelamaan tubuhnya itu semakin tidak kuat. Jadi kalau megang gelas itu teduh, kaku terus. Ternyata sekarang penyakitnya murni medis karena kebanyakan obat. Awalnya betul sakit diobati terus. Padahal jelas-jelas kena sihir, tapi karena di rumah sakit itu mendiagnosa nggak mungkin, kena sihir nggak mungkin, seperti loro diobati. Akhirnya yang awalnya kena gangguan jin itu jadi kena penyakit medis kebanyakan obat. Terus orang Takeran itu kerja di Surabaya, tukang sablon. Dia itu ronsennya di Surabaya sama di sini. Itu sampai 7 kali ronsen nggak ada penyakitnya di perutnya. Kemudian ketika saya ruqyah, alhamdulillah dia sembuh, tapi kemudian muncul penyakit baru. Penyakit apa itu? Penyakit bapak ini tidak bisa menahan kencing. Jadi kalau kebelet sudah keluar. Ternyata efek karena kebanyakan di ronsen di perutnya itu. Sehingga otot-otot yang bisa menahan kencing itu sudah lemah. Sehingga kalau kebelet disemetung. Awalnya tidak sakit itu karena karena diobati medis, padahal jelas gangguan jin, itu ya efeknya adalah di tubuhnya sendiri. Terus ada ibu-ibu dari Tegalarung, atas Tegalarung ya, Magetan ya, Tegalarung Magetan. Ibu ini divonis karena di USG itu ada benjolan di rahim, dibawa ke Surabaya dibedah itu, ternyata benjolannya tidak ada. Ketika kita ruqyah reaksi, kemudian kencing dan keluar seperti kayak benang, tali benang gitu. Akhirnya ibu ini menyesal. Kenapa? Karena dia sudah lemah ke bawah, itu sarafnya sudah lemah, karena sudah dioperasi. Ternyata tidak ada, dan itu bisa terjadi. Jin itu bisa menipu alat. Saya juga punya pasien di Klaten, guru. Ya, dia itu kalau masuk sekolah itu kan sekarang kan pakai cap jempol ya. Nek wae absen ini mboten saged tidak terbaca. Akhirnya mau ayat kursi hadis mlebu bariso. Ternyata tubuhnya itu banyak jinnya.
Ya, jadi alat-alat itu kadang bisa dipengaruhi oleh bangsa jin. Di Melilir itu ada seorang dokter perempuan. Melilir itu. Saya punya pasien di Ponorogo itu sudah yang namanya USG, MRI, macam-macam sampai berapa kali itu dokter spesialis. Terakhir itu di Melilir itu nyoba periksa. Waktu periksa pembuluh darahnya diperiksa, pembuluh nadinya diperiksa itu nggak ada sama sekali, nggak ada detaknya, nggak ada. Itu sampai dokternya melayu gitu, dikira demit gitu. Karena di detak jantungnya nggak ada dan wajahnya pucat semua. Dokternya takut sama. Akhirnya ketemu saya. Itu yang saya maksud bahasanya di luar sana bahwasanya ada penyakit non medis itu, bahkan di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis dikatakan kebanyakan orang mati itu karena penyakit non medis. Penyakit apa yang dimaksud? Penyakit ain. Penyakit ain. Jadi kebanyakan orang mati itu karena penyakit ain. Yang mengatakan itu Nabi. Penyakit mendadak. Namanya penyakit ain itu penyakit pandangan mata mendadak sakit tanpa sebab. Itu dengan ain. Pandangan hasad. Ya, nanti kita kalau ada pertemuan lain kita jelaskan apa penyakit ain itu. Ya, penyakit ain itu penyakit yang muncul karena kebencian orang. Ya, bahkan zaman Nabi itu ada orang benci kepada seseorang, dipandang itu orang itu langsung terjatuh, langsung sakit. Itu bisa terjadi. Baik karena takjub atau karena benci. Maka kita harus hati-hati kalau punya musuh yang benci pada kita, atau kalau punya orang yang sangat senang pada kita, itu ada. Atau kalau kita punya bayi, kalau ada tetangga, kemudian tetangga mendekat, lucune gitu, itu hati-hati. Pulang rewel nangis seperti itu. Jadi harus mengatakan masya Allah, harus mengatakan itu. Jadi kalau memuji sesuatu itu jangan hanya gumun saja, harus dikatakan masya Allah. Kalau tidak, kalau benda itu biasanya rusak, kalau orang biasanya langsung sakit. Nah, itu ada ada hadis sahihnya, Rasulullah mengatakan bahwa kebanyakan manusia itu mati itu karena penyakit ain. Penyakit yang tidak ada sebabnya tiba-tiba parah, itu ain. Maka Allah. Kemudian kenapa ruqyah itu menjadi penting? Ini contohnya ya. Ini contoh yang gampang-gampang. Ada seorang ibu dari Jiwan. Beliau sakit emah, sakit perut, lama nggak sembuh-sembuh. Mentok ke rumah sakit nggak sembuh-sembuh. Akhirnya beliau mulai mencoba ikut multi level herbal. Ya. Dicoba semuanya, obat-obat multi level nggak ngefek. Terakhir beliau itu dinasihati untuk minum gamat gel atau gamat ya. Diminum gamat 1 sendok, nggak mempan 1 botol, sampai kemudian sekali minum 3 botol. Padahal 1 botol itu berapa itu guys? 350 miliar itu botol jelly gamat itu. Harganya 150 lah 1 botolnya. Tetap tidak ngefek. Kemudian pas saya ngadakan ruqyah masal baksos ya, waktu itu baksos bekam, ruqyah, gurah, macam-macam lah di Manis Rejo. Bukan Manis Rejo, belakangnya Sun City itu daerah mana itu? Daerah mana? Rejo Mulyo, ada SD Islamiyah sana. Timurnya dikit itu dulu kita punya klinik di sana. Ya. Jadi waktu baksos ibu ini datang cerita macam-macam. Kemudian saya simpulkan, ini bukan penyakit medis. Akhirnya kita suruh zikir sebentar, langsung dia teriak, langsung kemudian singkat cerita langsung kayak orang kerasukan, jinnya kemudian langsung bercerita. Ya, jadi jinnya mengatakan ibu ini tidak bakalan waras karena setiap minum obat, sebelum dicerna oleh lambungnya itu sudah tak makan dulu habis obatnya. Jadi obat paling larang ya gak ngefek. Kenapa? Karena sudah habis dimakan jin. Karena jin itu kalau sudah di lambung itu ciri-cirinya makannya banyak gak kenyang-kenyang, itu berarti anak jin ini makannya banyak tapi nggak bisa gemuk. Apalagi anak kecil. Saya punya pasien anak SD kelas 5 itu sehari makan 8 kali. Ya, orang mana? Orang Bojonegoro daerah Balen. Itu anak SD kelas 5 itu makan 8 kali. Kalau jajan sak kresek, dari jajan itu pokoknya sebab kue-kue yang mana itu
Itu kalau membawa sangu jajan itu sangat resek, gak cuma sisi loro. Makanya saya datang ke sana satu rumah kita rupiah, ibunya reaksi, semuanya reaksi satu keluarga. Ternyata sebabnya bangun rumah di atas sumur tua, sumurnya itu nggak diurut, kemudian langsung ditutup, dan celakanya lagi sumurnya dibuat septic tank. Padahal itu tempatnya jin, dibuat septic tank, jinnya malah ngamuk saoma diganggu kabeh. Yang ibunya kena kanker payudara, anaknya putus sekolah karena dablek mangan ping 8 itu. Seneng sekolah ya dablek, munggah meja macam-macam. Ya. Nah, alhamdulillah ibunya yang kena kanker payudara itu sembuh, kita kasih pinaung kemudian diruqyah. Ya. Kemudian anaknya, ya. Jadi seperti itu. Ciri-cirinya seperti itu. Kemudian ada ibu-ibu yang dari Blitar juga, kalau malam bangun tidur itu sekali minum itu bisa 3-4 liter tapi nggak kelempokan. Itu berarti di perutnya. Maka kalau jenengan minum obat juga, kok di dalam tubuhnya ada penyakit non medis kemudian minum obat, kira-kira obatnya niku manjur apa mboten lho? Kira-kira saged diserap napa mboten? Tidak bisa diserap tubuh kita karena habis dulu dimakan jin. Maka jangan harap sembuh dengan berobat ke rumah sakit, mau dokter spesialis, mau berobat sampai ke Singapura, mau kemana, tapi kalau di tubuhnya itu masih ada jinnya, jangan berharap bisa sembuh. Bukan karena obatnya kurang mandi atau bukan karena dokternya tidak ahli, tapi karena ada jin di tubuhnya dan tidak efek. Di medis itu tidak mungkin dideteksi karena medis tidak berpikir ke sana. Yang penting mau iki gak waras-waras ya wis diobati terus wae. Sampai kapan? Sampai entek duit. Ya. Dan itu banyak terjadi. Makanya salah satu pentingnya ruqyah adalah kalau jenengan punya penyakit-penyakit atau merasa sesuatu yang tidak nyaman di tubuhnya dan lama nggak sembuh-sembuh, di ruqyah. Ya. Setelah ruqyah kalau dinyatakan oleh peruqyah yang ahli mengatakan bu jenengan itu sudah tidak ada non medisnya, sepertinya tubuhnya sudah bersih, baru periksa ke dokter, baru di di ronsen atau apa, itu nanti valid. Ya, hasil diagnosanya akan valid setelah dipastikan tubuh jenengan itu bersih dari non medis, bersih dari gangguan jin. Kalau tidak, pertama diagnosa dokter biasanya tidak valid, dokter ya bingung kadang-kadang. Ya, saya punya pasien tentara di Ngawi itu, di Armet ya, Ngawi ya. Ya, itu bolak-balik ke dokter, ya dokter ngomong Pak jenengan ini mboten sakit, saya sudah mulai wae.